Assalamualaikum, Michael Carrick fantastis, luar biasa. Eh 5 kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir, dan yang terakhir kemenangan ini korbannya adalah Everton. Dan kalau gue ingat bagaimana performa Manchester United sebenarnya dalam 6 pertandingan tersebut, performanya oke, performanya bahkan bagus ya, ada peningkatan yang jelas. Termasuk juga ketika Manchester United ini tidak menang menghadapi West Ham United. Pada saat itu gue tidak sepakat kalau disebutkan Manchester United main jelek, karena memang tantangannya tidak mudah. West Ham bermain dengan low block dan sedang bermain dalam situasi yang bagus. Bahwasanya Manchester United tampil ceroboh, ketinggalan duluan, akhirnya mereka bisa menemukan solusinya. Walaupun harus menunggu hampir ke menit-menit terakhir. Tapi intinya mereka bisa mendapatkan solusi yang mereka berusaha cari hampir di sepanjang pertandingan. Nah, apa yang mereka bangun dari satu pertandingan ke pertandingan lain nampaknya menuai keberhasilan, terlihat dari penampilan dan tentu saja juga dari hasil. Ini termasuk catatan misalnya ketika mengalahkan Manchester City dan juga mengalahkan siapa-siapa? Arsenal ya. Iya, menghadapi Arsenal. Nah, uh, dari 6 pertandingan terakhir, kesemuanya ini terjadi di bawah Michael Carrick, di tangan Michael Carrick. Dan sejauh ini bersama dengan Michael Carrick, Manchester United belum Manchester United ini belum terkalahkan. Bahkan catatan yang lebih luar biasa lagi untuk Premier League di tahun 2026 ini, Manchester United menjadi satu-satunya klub yang belum terkalahkan. Ini yang gue dapat dari beberapa media. Dan kalau dibuat klasemen untuk tahun 2026, dari 8 pertandingan sejauh ini, Manchester United menduduki peringkat pertama. Jadi Manchester United ini menjadi yang terbaik di Premier League untuk tahun 2026 ini. Tentu saja ini hal yang fantastis Sobat Football United. Kenapa? Ya, apa yang terjadi musim lalu misalnya, Manchester United dengan segala permasalahan menurut gue, dengan segala situasi, tapi ya ada pengorbanan tentu saja dari sisi fans misalnya ya. Kita harus melihat Manchester United ini finish di peringkat ke 15, dan ini bukan hal yang menyenangkan, tapi ada kemungkinan besar menurut gue, kemungkinan Manchester United ini bisa finish di peringkat yang lebih tinggi lagi musim ini. Banyak optimisme menurut gue terkait dengan hal tersebut kalau melihat sekali lagi ya, bagaimana performa dari Manchester United sejauh ini. Hal yang sangat-sangat menyenangkan, bisa balik lagi ke zona kemenangan. Tentu saja ada banyak catatan terkait dengan penampilan dari Manchester United, karena ada beberapa situasi misalnya Manchester United ini agak kesulitan untuk bisa membongkar tim dengan sistem low block, seperti ketika menghadapi Everton dan juga menghadapi West Ham dan juga menghadapi Fulham. Tapi bagaimana ada situasi lainnya, walaupun Manchester United kesulitan, tapi akhirnya mereka bisa menemukan solusi. Ya, gue sambil memastikan ya, dari flash score official, Manchester United adalah satu-satunya tim Premier League yang tahun 2026 ini belum terkalahkan, dan ini catatan yang luar biasa. Masih ada beberapa pertandingan lagi yang Manchester United harus jalani, termasuk menurut gue laga penting ketika Manchester United akan menghadapi Aston Villa, menghadapi Chelsea dan juga menghadapi Liverpool. Karena 3 tim itu, Aston Villa, Chelsea dan juga Liverpool, menurut gue termasuk tim yang berada di perebutan posisi untuk Liga Champions musim depan. Dengan saat ini tentu saja Aston Villa yang paling teratas ya, dengan peringkat ketiga. Tapi dinamika sangat menarik ini menurut gue. Bagaimana kalau melihat bahkan dari 4 tim yang gue sebutkan, kalau melihat di performa 6 besar di tahun 2026 ini, hanya ada Chelsea dan juga Manchester United di 6 besar. Artinya Aston Villa dan juga Liverpool ini berada di luar 6 besar. Performanya bisa dikatakan belum sebaik Manchester United yang menduduki di peringkat pertama. Apa yang mereka dapatkan saat ini
terkait dengan posisi mereka di klasemen lebih banyak karena faktor di tahun 2025, sementara Manchester United justru sebaliknya, menjelang akhir ibarat lari maraton ini ya, kompetisi ini justru bersiap untuk sprint. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Manchester United punya amunisi untuk finish dengan kuat ya di tahun 2026 ini? Apakah tenaganya ini masih ada? Dan yang gua maksud dengan tenaga ada ini adalah sebenarnya ada satu hal yang agak mengkhawatirkan, yaitu adalah kedalaman skuad. Di pertandingan menghadapi Everton, Lisandro Martinez absen. Leny Yoro tampil cukup oke dan bisa menutup itu semua. Tapi ya kita tidak pernah tahu akan ada apa lagi ke depannya. Saat ini pemain-pemain yang absen misalnya seperti kayak Lisandro Martinez, Patrick Dorgu, Matthijs de Ligt dan juga Mason Mount, gue harapkan tidak bertambah lagi, karena kalau ini bertambah tentu saja akan mempengaruhi ya kemampuan Manchester United untuk terus sprint di periode akhir kompetisi musim 2025-2026 ini. Sejauh ini sprint yang dilakukan oleh Manchester United sangat luar biasa, sangat bagus. 5 kemenangan di 6 pertandingan terakhir. Dan ya, mudah-mudahan ini bisa berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan ya bagi fans Manchester United, termasuk gua dan juga sobat Football United, menyaksikan Manchester United ini bisa finish di zona Champions League. Mau posisi keempat, mau posisi ketiga, menurut gue doesn't matter, tidak masalah selama Manchester United bisa mendapatkan target yang ditetapkan oleh manajemen Manchester United. Karena untuk mendapatkan target tersebut ternyata tidak mudah. Saat ini Manchester United bisa menjauh sebanyak 3 poin dari Chelsea dan juga Liverpool, dan mendekat ke Aston Villa dengan jarak hanya 3 poin, karena sebelumnya cukup jauh jaraknya. Dan ini sekali lagi bisa seperti ini karena sprint yang dilakukan di tahun 2026 ini, dari awal tahun 2026 sampai dengan saat ini sekitar ada 8 pertandingan. Manchester United luar biasa. Cuman ini tetap belum selesai. Ini menimbulkan optimisme, ini menimbulkan sebuah kesenangan, tapi juga harus dipahami ini belum selesai. Gue juga ingin gue tidak ingin juga terlalu jauh misalnya mengatakan bahwa permanenkan saja Carrick dan lain-lain. Tunggu dulu. Kalau menurut gue tunggu dulu. Karena bagaimana merawat situasi positif ini juga memiliki tantangan yang berbeda bagi head coach, bagi tim staf kepelatihan Manchester United, dan juga bagi para pemain Manchester United. Bagaimana bisa menahan supaya para pemain ini tidak terlalu puas diri dulu, tidak ceroboh, tetap memiliki semangat juang, tetap memiliki karakter yang kuat sampai dengan akhir musim nanti. Sebelum gue akhiri video ini, sekali lagi gue tekankan, ini hasil yang luar biasa, membawa optimisme yang juga besar. Sejauh ini di tahun 2026 6 pertandingan dengan 5 kemenangan. Bagaimana menurut sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.